Jangan sekali-kali melupakan guru-guru kalian yang pernah mengajar kalian, yang pernah membimbing kalian, yang pernah ikut membentuk kalian selama berada di Madinatul Falah. Dengan demikian, ilmu kalian akan menjadi lebih barokah di masyarakat, dan insya Allah kedepannya juga saudara akan mendapat pahala yang besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi beberapa cuplikan video Kiai Sahal Mahfud ya. Beliau ini merupakan salah satu kiai yang karismatik dan Rois Am PBNU, dan kita doakan semoga almarhum ini mulia di sisi Allah dengan bacaan suratul Fatihah ala diniyati sholihah wa ila hadrati ruhi Haji Sahal Mahfud Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Oke, pada kesempatan video kali ini kita akan mereview buku Menyemek Generasi Soleh Akrom, Konsep Pendidikan Islam Kiai Haji M.A. Sahal Mahfud. Jadi ini merupakan salah satu buku yang menarik dan perlu diulas ya. Nah oke, kita akan ke biodata buku. Judulnya adalah Menyemek Generasi Saleh dan Akrom, Konsep Pendidikan Islam Kiai Haji M.A. Sahal Mahfud. Buku ini diterbitkan oleh Asna Pustaka. Penulisnya adalah Edi Rohani MPDI. Cetakan pertama 2019 dan tebalnya sekitar 20 plus 245 halaman. Covernya seperti ini ya, dan belakangnya seperti ini. Kertasnya book paper dan ini masih baru kita buka tadi. Nah, seperti kita ketahui, Mbah Sahal atau Kiai Sahal ini merupakan tokoh NU dari Kabupaten Pati yang terkenal sejak dulu. Bahkan saya sering mendapat cerita dari ayah saya, karena dulu waktu masih muda beliau masih aktif mengisi Makesta Lakmut di IPNU, waktu itu ketua di Duko Seti bapak saya di IPNU, jadi tahun 80-an itu, sebelum saya lahir itu. Nah oke, kita langsung ke isi buku ya. Di buku ini juga mendapat prakata dari beberapa ahli ya, pokoknya dari beberapa tokoh ya, mulai dari penulisnya sendiri juga Profesor Haji Abdurrahman Mas'ud MA PhD, Kabang Litbang dan Diklat Kemenak RI, yang diberi prakata tahun 2018. Oke, isinya pertama adalah pendidikan Islam dalam diskursus teoretik, sampai bagian kedua itu bagian pertama muqaddimah ya, bagian ketiga pergulatan intelektual Dr. H.C. Kiai Haji M.A. Sahal Mahfud, kemudian sekesal biografi dan rihlah ilmiah, mengasuh pesantren dan memberdayakan masyarakat, latar belakang epistemologis dan paradigma pemikiran Kiai Haji Sahal Mahfud, karya-karya Kiai Haji Sahal Mahfud. Kemudian bagian keempat diskursus fikih, paradigma fikih pendidikan, hakikat dan dasar tujuan pendidikan Islam, interaksi timbal balik guru dan murid, pendidikan demokratis, transformatif dan dalam perspektif pendidikan Islam, kontribusi Kiai Haji Sahal Mahfud dalam menyemek generasi saleh dan akrom, pendidikan pesantren dan transformasi sosial, pendidikan Islam di tengah masyarakat pluralistik, ikhtitam, simpulan dan diskusi, dan wasana kata. Jadi itu salah satu bagian dari buku ini yang di dalam daftar isi. Kemudian kalau kita melihat secara dalam, sebenarnya buku ini ingin mengintegrasikan konsep pendidikan Islam yang dalam konteks ini Kiai Haji Sahal Mahfud memberikan perspektif sendiri. Tentunya di dalam buku ini dari beberapa perspektif ya, mulai dari timbal balik guru dan murid, kemudian paradigma fikih pendidikan, diskursus sebagai pendidikan, serta kontribusi pemikiran Kiai Haji Sahal dalam menyemek generasi saleh dan akrom.
tentunya ini melalui pendidikan pesantren dan transformasi sosial. Artinya pemikiran Kiai Haji Sahal Mahfudz menurut Mas Edi Rohani ini salah satu aktivis dan sekarang menjabat sebagai sekretaris LP Maarif di Wonosobo ya. Ini memang menjadi salah satu sumbangsih Kiai Haji Sahal yang menurut saya sangat novelty-nya itu sangat bagus untuk perkembangan konteks pendidikan itu Islam itu sendiri maupun konteks pendidikan karakter, karena saat ini seperti kita ketahui generasi soleh dan akrom itu memang bagi saya memang sangat langka ya. Artinya orang yang saleh tapi dia akrom ini kan sangat susah, tetapi Mas Edi dalam buku ini mampu membahasakannya dan mampu mengintegrasikan pemikiran Kiai Haji Sahal Mahfudz. Nah, seperti contoh yang diulas oleh Profesor Abdurrahman Mas'ud ya, Kiai Sahal memang tidak hanya mengurusi pesantren tetapi juga sangat peduli kepada kepentingan masyarakat luas di luar pesantren. Menurutnya hal itu merupakan aplikasi ajaran Islam bahwa manusia yang terbaik adalah yang memberikan manfaat untuk orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi itu salah satu petikan dari endorse dari Profesor Abdurrahman Mas'ud ya. Nah, selain itu sebenarnya buku ini menghadirkan beberapa pandangan khususnya kontribusi Kiai Haji Sahal terutama dalam paradigma fikihnya maupun transformasi dari pesantren serta konsep yang dalam bahasa Mas Edi itu ada wacana atau sebuah tawaran gagasan atau tasawur konsep bahwa Kiai Haji Sahal Mahfudz itu memiliki konsep untuk menyemai generasi soleh dan akrom. Tentunya dalam konteks ini tidak hanya melalui pendidikan Islam secara formal, tetapi dalam bahasan ini sebenarnya Kiai Haji Sahal memberikan perspektif yang itu muncul dari pesantren. Maka karena Kiai Sahal ini memang latar belakangnya kiai yang dari pesantren ya, kemudian membahasakannya untuk memberikan nilai-nilai atau karakter-karakter yang memang ada di dalam pesantren itu sendiri dalam rangka menyemai generasi soleh dan akrom. Kira-kira secara umum misinya demikian. Nah, untuk kelebihannya saya kira ini buku yang dalam tanda kutip biografi intelektual dan pemikiran dan kiai yang memang aktivis dan juga mendapat gelar Dr. Honoris Causa, Rektor INISNU beberapa kali. Sampai hari ini Matolil Falah juga berkembang begitu pesat, memiliki perguruan tinggi, dan saya kira ini menjadi salah satu rujukan yang memang harus diminati atau diteliti lebih dalam lagi. Untuk kekurangannya mungkin kalau judulnya ini kan bagi yang KBBI atau EBI itu kan saleh ya dan akrom. Tapi kalau ini karena transliterasi yang dipilih Mas Edi adalah transliterasi masa salih ya, bukan saleh. Tapi kalau KBBI kan saleh. Mungkin itu sih sebenarnya karena ini hasil riset dan tentunya melalui tahapan ilmiah, wawancara, dokumentasi dan beberapa analisis yang tajam, terutama dari kontekstualisasi paradigma pemikiran Kiai Haji Sahal Mahfudz dalam konteks pendidikan Islam, fikih, kemudian pesantren, dan utamanya adalah beberapa sumbangsih Kiai Sahal dalam membuat konsep untuk menyemai generasi soleh dan akrom. Kira-kira itu review buku dari saya, dan semoga buku ini menjadi salah satu sumbangan dalam pendidikan Islam maupun pendidikan umum dalam rangka menyemai generasi soleh dan akrom itu sendiri. Dari saya cukup demikian, kurang lebihnya mohon maaf jika ada tutur kata yang salah. Kita akhiri, wawon muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi, salam gerakan literasi Ma'arif.